Kenapa teman-teman selalu gagal dalam melakukan pembuahan? Karena salah dalam melakukan pemangkasan. Kalau rusak kena hama dan trip masih bisa berbuah? Masih, ya. Disembuhkan dulu dan jangan lupa pemupukan. Berarti dipupukkan apa? Jangan dipupuk pembuahan dulu lah. Dipupuk pertumbuhan aja dulu. Ya, Mama Kobes, dipupuk pertumbuhan dulu etalase 1. Biar tanaman itu nanti pulih, normal, nanti baru dilakukan yaitu pembuahan. Sebenarnya kalau menggunakan pupuk pertumbuhan saya aja cenderung bisa berbuah, teman-teman, ya. Ongkirnya mahal, pengiriman dari mana? Saya dari Pemalang. Saya Pemalang, Jawa Tengah, ya. Anggur saya sudah besar tetapi kok susah berbuah ya. Gunakan pupuk etalase 2. Gunakan pupuk etalase 2, nanti masalah pembungaan dan pembuahan nanti saya bantu dari lewat live, ya. Kasih tahu Bang, pruning tunas air untuk ke buah. Pruning tunas air untuk ke buah ya buat teman-teman yang ingin membuahkan tanaman anggur ya. Ya, yang ingin membuahkan tanaman anggur. Nah, saya sarankan ya, kita rawat percabangan. Ini cabang sekunder dan ini tunas air yang saya jadikan tersier. Jangan lakukan pemangkasan di pendek-pendek. Kadang kan teman-teman kalau nanya sama orang-orang yang pinter itu, ya, Bang, pembuahan di mana? Di 5, di 6. Nah, kalau di saya di 5, di 6 nggak berlaku. Kalau di saya di 5, di 6 nggak berlaku karena ini teori membingungkan. Teori membingungkan ya. Kenapa saya bilang membingungkan? Karena kadang-kadang di 5, di 6 itu pertumbuhan tanaman beda-beda. Ya, kalau ini saya pangkas di 5, 1, 2, 3, 4, 5, saya jamin tidak mengeluarkan bunga. Ya, saya jamin tidak mengeluarkan bunga. Maka kalau saya gunakan yaitu teori, yaitu di perbatasan warna. Nah, kalau teman-teman menanam tanaman anggur, coba tersiernya itu dilihat, pasti mencoklat mendekati warna hijau. Lakukan pemangkasan di daerah sini itu bagus atau di ujung. Kenapa tidak saya pangkas di sini musim hujan, teman-teman? Musim hujan kalau saya pangkas di sini nanti semprotnya lama, ya, karena kurang sinar matahari. Tapi kalau musim kemarau main di sini aman, ya, karena musim penghujan saya lakukan pemangkasan di hijau, di atas hijau. Ya, seperti itu. Ya, buat teman-teman ini penting sekali. Ongkirnya mahal ke Batam, ya. Ke Batam ya itu sudah umum lah. Ongkir itu saya kira udah umum ya. Sudah umum karena saya Jawa Tengah ya. Ongkir itu udah umum ya. Buat teman-teman, nah ini kadang-kadang ini kalau nggak disemprot ya, ini pada makanin bunga. Ya, ini belum saya lakukan penyemprotan teman-teman dari mulai berbunga kemarin karena saya tidak fokus di sini ya. Tanda-tanda anggur siap dibuahkan gimana Om? Ya, kalau menggunakan pupuk pertumbuhan, tanda-tandanya ketika kita melakukan pembatasan pada tersier, dia itu akan mengeluarkan bunga. Ya, kalau teman-teman menggunakan pupuk pertumbuhan saya, kalau tersiernya sudah besar, kita hentikan di ujung aja di 1,5 meter. Nanti tunas air dibuang, bat itu akan mengeluarkan bunga. Ya, kalau menggunakan pupuk pertumbuhan saya. Tetapi kalau teman-teman ingin menggunakan secara fisik, ya, kapan kita memasukkan pupuk pembuahan? Ya. Kalau sudah tersier ini sudah mulai mencoklat dan tersiernya sudah mulai besar, itu bisa dilakukan pupuk pembuahan. Kalau tersiernya masih kecil jangan dipaksakan. Ya, kalau tersiernya kecil jangan dipaksakan. Ya, kita lakukan pembuahan pada tersier-tersier yang besar dan juga sebagian sudah mulai mencoklat. Ya, seperti itu. Bang, rambetan taline bagus pakai apa? Bebas ya. Mau menggunakan nilon seperti ini juga bisa, mau menggunakan bahan juga bisa. Pokoknya bebas teman-teman. Kalau mau menggunakan kabel juga bisa yang lebih adem ya, cari yang adem-adem aja. Saya gunakan bahan karena saya konveksi ya, saya konveksi banyak limbah itu. Kok daun saya jarang melakukan penyemprotan teman-teman. Saya jarang melakukan perawatan penyemprotan. Jadi kadang-kadang hama itu banyak ya, tapi nggak apa-apalah, nggak apa-apa, nggak masalah ya. Saya itu jarang melakukan penyemprotan. Ini kemungkinan sudah berapa bulan ini? Hampir 3 bulan nggak saya semprot. Jarang sekali teman-teman ya. Tetapi tanaman tetap bagus kan. Ya. Tapi jangan ditiru ya, jangan ditiru karena
biasa, saya sudah terbiasa untuk menjaga. Oh, pemotongan di beda warna. Betul. Itu saya jamin insya Allah keluar bunga. Ya. Banyak sekali teman-teman yang gagal melakukan pembuahan karena apa? Karena melihat edukasi yang pinter-pinter, ya, yang pinter-pinter dia belajarnya di luar negeri. Dia belajarnya di luar negeri, teman-teman. Jadi menggunakan teori luar negeri. Tetapi kalau saya enggak. Saya orang Indo. Saya belajarnya di Indo aja. Teori saya berbeda dengan mereka. Kenapa? Karena saya mempelajari iklimnya. Kita mempunyai sifat yaitu iklim tropis, tidak bisa menerapkan teori dan materi pada pembuahan yang ada di Jepang, di Korea, nggak bisa kita terapkan seperti itu. Kemungkinan kalau kita belajar dari sana, itu kita ambil percabangannya, ya, saya ambil percabangannya. Tapi kalau proses pemangkasan, tetap saya gunakan subtropis. Kalau kita masih pembentukan cabang tersier, itu saya gunakan tunas air, mempercepat. Kalau kita menggunakan tunas bat, nanti prosesnya lama. Ya, prosesnya lama. Kalau saya menggunakan tunas bat, saat ini belum berbunga. Saya masih sibuk mikirin tersier. Tunas air saya jadikan tersier, dan nanti ini lebih cepat untuk kita lakukan pembuahan. Ya, lebih cepat seperti itu. Ya, ingat buat teman-teman kalau mau melakukan pembuahan, pemangkasan, ya, kita lihat pembuahan pertama itu kita lihat yaitu di perbatasan warna. Di perbatasan warna. Tapi kenapa Bang nggak dipotong di sini? Karena kemarin itu musimnya ini teman-teman, musimnya hujan terus. Kalau dipangkas di sini nanti lama pecahnya. Jadi saya ambil yang hijau. Tapi nggak apa-apa, tetap bagus kok. Mas, anggur saya 1 minggu sekali. Iya, pemupukan lakukan 1 minggu sekali dong. Saya tanam anggur trans, susah banget berbuah. Pernah berbuah cuma 1, enggak semua. Loh, kok enggak berbuah kenapa? Lakukan pupuk kawat om. Ya sekawat ya kena. Aku malah menggunakan ini benang Pak Tukang itu loh. Saya edukasikan buat teman-teman sederhana mungkin. Kelewat Bang, kelewat apa nih? Ya, Bang, bikin cin gak nyemprot Bang Al juga sama ya. Punya saya buahnya banyak, masih kecil-kecil, itu pasti akan besar nggak? Tergantung jenisnya. Jenisnya apa Mbak Riz? Jenisnya apa? Ya, lakukan pupuk etalase 3 Mbak Riz. Bang, kalau taldon buah besar, kalau peralihan warna ya iya, hampir semua tanaman anggur ya, buahnya mulai membesar itu kalau peralihan warna, variation ya. Ketika warna itu akan berubah, dia mulai memumpah. Nah, seperti itu. Hampir teman-teman, hampir semua. Makanya teman-teman, oh masih kecil. Yo masih kecil. Cara menggemukkan bat gimana? Ya dipupuk tinggi unsur fosfat. Gunakan pupuk pertumbuhan saya, nanti batnya juga gede-gede, pertumbuhan batang juga gede-gede ya, yaitu pupuk di etalase 1 ya, Mbak Muhammad. Pupuk etalase 1 buat teman-teman pokok yang bermasalah lah tanamannya ya. Yang bermasalah gunakan pupuk etalase 1 ya. Gunakan pupuk etalase 1. Buat teman-teman yang tanaman anggurnya bermasalah, gunakan pupuk etalase 1. Dosis pemupukan proses sekunder Bang. Proses sekunder gunakan pupuk pertumbuhan. Ya. Bang Muhammad, Bang Fadli gunakan pupuk pertumbuhan ya. Untuk dosis di sini sudah ada. Jadi teman-teman kalau beli pupuk di saya itu nggak usah mikirin timbangan, nggak usah mikirin ukuran. Cukup sediakan air 1 ember saja ya, yang ukuran 7 liter. Bang, daunnya seperti karatan dan di bawah daun seperti ada pecah-pecah, ini mau pakai apa? Gunakan fungsida abangku ya, gunakan fungsida. Anggur saya jenis trans, pada pecah-pecah, apa solusinya? Ya, gunakan pupuk yang ada unsur kalsiumnya ya, sehingga untuk menjaga buah biar tidak mudah pecah. Jika pecah itu disebabkan oleh jamur, maka lakukan penyemprotan fungsida. Maka dari itu buat teman-teman yang baru masuk di live saya, baru kenal saya, silahkan kunjungin video-video saya. Di situ edukasinya kapan kita melakukan penyemprotan. Ya, ini penting, penyemprotan penting, jangan alergi. Jangan tanaman
anggur tanpa penyemprotan wis ora usah nandur. Stres tok engko sampean. Enggak boleh. Kapan-kapan ya enggak boleh teman-teman ya. Jangan di sini. Mas, anggur aku daun macamnya satu daunnya lebar, yang satu kecil, itu jenis anggur apa ya? Ya aku nggak tahu. Kalau disuruh bayangin sulit. Tanaman anggur itu daunnya begini teman-teman. Daunnya pun bisa berubah-ubah berdasarkan cuaca. Ya, daun pun bisa berubah-ubah berdasarkan pemupukan. Tetapi kalau kita ingin melihat daun itu biasanya dilihat di daun mudanya, ya, di daun mudanya. Ya. Bang, pupuk pembuahannya diberikan pagi atau sore? Bagusnya pagi. Ya, warung ibu bagusnya di pagi hari. Jadi buat teman-teman yang ingin melakukan pemupukan, ya, di sini sudah saya sediakan untuk pupuk-pupuknya, baik pupuk pertumbuhan, baik pupuk pembuahan, dan pupuk pembesar dan pemanis buah, serta penyemprotan semua sudah komplit. Dan kalau teman-teman ragu, bingung, silahkan masuk di video saya, ya, untuk penyemprotan buah setelah penyerbukan itu bagaimana. Ini penting sekali ya. Sebelum dilakukan penyemprotan itu perlakuannya bagaimana, harus dibersihkan dulu sisa-sisa penyerbukan. Biar apa? Sisa-sisa penyerbukan itu nanti bersih, hilang. Setelah itu besoknya baru dilakukan penyemprotan. Jadi merawat buah itu lebih rumit ya daripada menanam. Maka dari itu buat teman-teman, tapi kalau sudah sering hadir di live saya, sudah sering melihat saya live, insya Allah teman-teman akan mendapatkan banyak materi. Ya, dari mulai menanam, ya, menanam itu lebih mudah ketimbang merawat buah. Banyak sekali teman-teman yang pinter merawat buah, pinter merawat tanaman anggur, tetapi ketika pembuahan mereka pada stres. Kenapa? Karena mereka tidak konsisten, ya, tidak konsisten dan tidak perhatian pada tanamannya. Pupuk yang saya pesan udah sampai itu dilarutkan dengan air 5 liter atau 7 liter. Untuk tanaman anggur yang 7 liter aja Bunda, ya. Tanaman anggur 7 liter. Kalau Bunda mau digunakan untuk tanaman lain seperti jeruk, itu yang 5 liter. Tapi untuk anggur 7 liter Bunda. Ya, lalu dikocorkan ya 7 liter Bunda. Kalau buat menangani buah, jadi kalau buah sudah pecah itu nggak bisa ditangani teman-teman. Kalau buah sudah pecah, bagaimana cara menanganinya? Buah yang pecah dibuang. Buah yang pecah dibuang. Dan teman-teman itu harus tahu, tanaman anggur saya ini terserang jamur atau kekurangan nutrisi. Kalau kondisi pecahnya itu kok tidak terserang jamur, berarti memang kekurangan nutrisi. Yang disebabkan yaitu kekurangan unsur kalsium. Gunakan penyemprotan yaitu sekaligus pengobatan sekaligus perawatan yaitu menggunakan kalsium super. Ya, ini beratnya 1 kilo. Ya, ini 1 kilo. Ini biasanya saya gunakan untuk merawat buah di waktu-waktu seperti ini. Di waktu-waktu seperti ini. Ya, merawat buah di waktu-waktu seperti ini. Ya, sudah tidak saya lakukan penyemprotan lagi. Kenapa? Jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Kalau kita menggunakan kalsium ini lebih aman. Dan juga kalsium itu bisa menghilangkan residu pada tanaman kita. Kemarin kan ketika berbunga seperti ini kita semprot insek fungsida. Besoknya lagi insek fungsida. 1 minggu lagi insek fungsida. Dan kita istirahatkan ketika terjadi penyerbukan. Setelah habis penyerbukan, sudah terbentuk buah, kita semprot lagi insek fungsida. Nah, kan insek fungsida terus. Kalau orang mempelajari tanaman anggur pasti mental. Kalau alergi, ya, pasti mental. Lah, ternyata buah kok begitu. Jangankan buah anggur, teman-teman. Cabai yang teman-teman konsumsi aja juga demikian. Memang proses pertanian itu seperti itu. Tetapi kenapa kita menanam sendiri? Jadi kita bisa mengontrol penggunaannya.